Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro semuanya, selamat berjumpa kembali bersama channel Pertanian dan Sejarah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dengan pupuk organik cair ini. Ya, pertama, saya itu ragu. Nah, karena sehubungan sawah yang akan diaplikasikannya ini sulit untuk pertumbuhannya walaupun sudah dipupuk, tetapi ini agak malu-malu untuk pertumbuhannya. Dan saya mencoba dengan pupuk organik cair ini. Bagaimana? Nah, ini sudah 1 minggu, Kang Bro. Nanti kita lihat di sana. Padi ini setelah pemupukan pertama kurang lebih adalah umur 21 setelah tanam. Ini adalah kurang pertumbuhannya. Padahal waktu dipupuk ini menurut saya adalah sudah standar. Tetapi saya juga heran, kenapa ini kurang pertumbuhannya dan ada apa? Nah, mungkin di sini dari berbagai faktor, Kang Bro. Satu, di bidang tanah itu pH-nya bisa terjadi kan, kalau pH-nya lebih rendah, pemupukan itu harus tinggi. Karena sehubungan pemupukannya memakainya standar, itu tidak akan pertumbuhannya kurang cepat. Seperti itu. Dan setelah 1 minggu itu, saya mencoba apa yang dikatakan tadi menggunakan pupuk organik cair ini. Apa yang dikatakan awal ini adalah meragukan. Cuma ada tetangga yang pernah menggunakan, artinya tetangga sawah jauh pernah menggunakan ini. Ini bagus fosfatnya walaupun tidak ada kandungan dalam fosfatnya, tapi di situ disebutkan di dalam penambat nitrogen, penambat fosfat yang cukup lumayan. Nah, untuk itu saya 1 minggu itu disemprot, Kang Bro. Dan sampai 2 kali, jadi 21 hari, 22 saya semprot, sekitar kurang lebih seperti itu. Dan umur 32 saya semprot kembali. Nah, sekarang adalah memasuki umur-umur masalah sudah mendekati kepada bunting. Artinya sudah umur ke-40. Ini kurang lebih seperti itu tanaman ini. Ini adalah sekitar antara 42 sampai 43 saat saya bikin video ini, Kang Bro. Bahkan dengan petakan yang kekurangan dari unsur organiknya, Kang Bro semuanya, dengan menggunakan pupuk cair organik ini adalah karena ini banyak sekali kandungan mikro semacam sulfur, zinc, MgO dan segala macam. Ini banyak kandungan-kandungan itu di dalam organik tersebut. Jadi kita terbantukan walaupun pH ini agak sedikit berkurang dan renik atau bahan organik yang di dalam tanah ini sangat berkurang. Ini adalah diaplikasikan dengan cara saya biasanya standar memakai 1 gelas air mineral. Saya itu tidak tanggung-tanggung menggunakan 2 gelas air mineral per tangki dan hasilnya ini cukup lumayan. Mungkin kalau tanah itu standar atau pH-nya sedikit di atas 5 lah ya, ini cukup 1 gelas aqua. Nah, sebetulnya lahan pesawahan itu jarang ya, jarang sekali yang di bawah 5. Karena sehubungan ini adalah di saat kemarau panjang, Kang Bro, dan mungkin saja tanah ini adalah kurang dari awal sudah banyak hanyut waktu musim penghujan, jadi kekurangan organiknya ya bisa masuk akal kalau bagi saya. Nah, untuk itu saya mencobanya dengan 2 gelas aqua pertama, pertumbuhan yang signifikan. Jadi pupuk yang tidak terserap di sini karena bisa terserap. Dan hijaunya ini daunnya sedikit agak lebar. Ini oleh Kang Bro juga mungkin kelihatan lah ya dalam hal ini. Nah, itulah kelebihan daripada pupuk organik cair ini. Ini sangat luar biasa, Kang Bro. Boleh dikatakan lebih cepat dari jet tempur. Itu menurut orang yang ceritanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini adalah sangat cukup lumayan buat saya. Karena bisa membantu para petani. Artinya dengan pH yang rendah ini masih mampu mempercepat pertumbuhan tanaman padi kita.
Saat ini, Kang Bro, bahwa pupuk organik cair itu banyak petani itu menyepelekan atau mengabaikan karena mereka itu sudah terbiasa menggunakan pupuk-pupuk cair sintetis atau dengan menggunakan banyak produk-produk dari sintetis. Nah, bagi saya adalah back to basic of natural, saya kembali lagi kepada alam. Karena saat ini sudah banyak hama dan penyakit yang sulit ditangani. Tetapi kalau dengan organik, apa yang saya katakan waktu video-video yang terdahulu ini tidak satu arah. Ternyata bahwa pupuk organik cair ini selain untuk memberikan nutrisi kepada tanaman, itu bisa menanggulangi hama secara terpadu. Jadi predator alami atau musuh alami masih tetap hidup. Nah, kita tidak menggunakan kimia terlalu berlebihan. Saya pun sama, masih tetap menggunakan kimia, tapi tidak terlalu berlebihan. Karena apa? Kita ini adalah belum waktunya menggunakan organic pure seperti daerah-daerah lain. Karena tetangga kita juga masih menggunakan bahan-bahan sintetis. Nah, jadi bagaimana rekayasa kita atau bagaimana taktik kita supaya kita sebagai petani itu supaya irit sedikitnya agak menekan biaya, gunakanlah pupuk atau obat-obatan yang mengandung alami secara terpadu, insya Allah akan bebas dari hama dan penyakit, Kang Bro. Sudah kelihatan betul bahwa P2O5 atau kandungan fosfat yang cukup lumayan, selain penambat fosfatnya juga ada, ini terlihat dari daun, walaupun padi ini artinya daunnya biasa standar, ini agak lebar sedikit, Kang Bro. Nah, dari batang juga bagus. Nah, ini saya sampai baru 2 kali pengaplikasian. Rencana saya aplikasi ini adalah sampai padi bunting kecil. Tetapi sudah 2 kali aplikasi pun ini sangat cukup lumayan. Yang artinya bahwa petani adalah yang awalnya pupuk itu tidak bisa terserap dengan berbagai faktor. Satu di bidang tanah dalam pH-nya itu, kedua adalah bahan renik penambat nitrogen dan penambat fosfatnya yang tidak bisa mencerna. Artinya dengan pupuk organik cair ini yang saya analisa adalah ini sebagai penambat nitrogen dan penambat fosfat yang cukup lumayan, Kang Bro. Nah, kita bisa dilihat adalah kehijauan daunnya atau zat klorofilnya itu tidak terlalu berlebihan. Apa yang dikhawatirkan? Nah, seperti itulah kalau organik itu kita kembali lagi ke alam dan berpadu dengan udara. Artinya seperti itu, Kang Bro. Jadi kita nggak rugi, walaupun banyak orang di luar sana mengabaikan dengan organik, tapi dengan organik ini adalah insya Allah akan bebas dari hama dan penyakit, sedikit demi sedikit akan bisa mengurangi. Kita tidak bisa sekaligus, tapi kita harus sedikit demi sedikit mengurangi. Bagaimana Pak tanaman kita, padi kita, jangan sampai terkena kontaminasi hama dan penyakit yang sangat berat dan sulit kita ditanggulangi. Walaupun berbagai bahan aktif karena genetik itu sudah menyatu dari mulai indukan terus telur sampai ke anakannya. Nah, seperti itu. Saya tidak ragu-ragu, Kang Bro semuanya. Saya berbagi kepada Kang Bro dalam channel ini adalah gunakanlah organik. Apa saja, syukur-syukur organiknya organik yang seperti ini, yang kandungannya lengkap. Dari penambat nitrogen, dari penambat fosfat, dan ada bakteri lain. Baik menggunakan bakteri atau menggunakan ekstra dari bahan organik, kan ada beberapa organik itu. Yang pertama adalah khusus dari bakteri. Semacam kalau di pasaran semacam N4. Ada organik itu semacam fermentasi dari bakteri, kita menggunakan ekstra daripada bahan tersebut. Itu banyak. Nah, contohnya seperti itu, Kang Bro. Jadi kita jangan selalu menyepelekan tentang organik.